Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis dari studi kasus 1 dan 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Ardina dan ada teman saya Eca, lalu Viola Oktanica dan Adi Wahyu Kurnia. Langsung saja yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Oke, yang pertama yaitu apa pendapat Anda tentang pernyataan Buckley bahwa pemimpin dan manajer berbeda? Menurut saya setuju dengan pernyataan Buckley, pemimpin dan manajer berbeda karena pada dasarnya tugas pemimpin adalah memberi pengaruh dan inspirasi kepada orang lain, sedangkan manajer lebih pada posisi pekerjaan yang mengontrol situasi atau tugas dengan mengikuti proses atau metode. Seperti yang dikatakan Buckley, seorang pemimpin sama pentingnya dengan inspirasi. Seorang manajer lebih banyak tentang proses. Next. Yang kedua yaitu model atau teori atau masalah kepemimpinan apa yang Anda lihat dalam kasus ini. Buat daftar dan jelaskan. Masalah kepemimpinan yang ditemukan dalam kasus ini adalah bahwa tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk muncul entah dari mana. Kasus tersebut menyatakan orang-orang berpikir bahwa Anda lulus dari isi level atau sekolah yang berperingkat baik, Anda pintar, dan siap menjalankan bisnis, itu tidak benar. Sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dipercaya dan orang yang menggunakan pikirannya untuk mencari tahu masalah dan ide-ide baru daripada internet dan bantuan dari luar. Teori yang dipercaya Buckley dalam membangun pemimpin yang hebat adalah berfokus pada hal-hal yang dapat dikembangkan seperti pemikiran strategis. Buckley juga percaya bahwa pemimpin tidak boleh dipromosikan dan melalui organisasi terlalu cepat. Mereka membutuhkan waktu untuk mengalami kegagalan dan apa yang diperlukan untuk membangun kembali. Tes selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ambil masing-masing 6 atribut kepemimpinan yang dianggap penting oleh perusahaan. Jelaskan apa yang Anda pikirkan tentang masing-masing atribut, kemudian bahas bagaimana atribut-atribut itu mungkin dikembangkan dan diukur. Dalam studi kasus 1 dijelaskan bahwa ada 6 atribut kepemimpinan yang penting bagi perusahaan. Yang pertama ialah memetakan arah. Memetakan arah ialah seorang pemimpin harus dapat memetakan arah sebuah organisasi atau perusahaan, mengembangkan sebuah visi dan misi strategis yang dapat diaplikasikan dan dapat diikuti oleh orang lain dalam perusahaan, dan menetapkan tujuan perusahaan yang jelas serta dapat membangun komitmen di masa depan. Atribut ini dapat diukur dengan seberapa efektif visi dan misi yang dapat dijalankan dan dimengerti serta seberapa dekat hasil akhir dengan apa yang telah direncanakan dan tingkat keberhasilan rencana ini. Atribut yang kedua adalah memberi energi dan menginspirasi orang lain. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, atau membuat orang-orang di sekitar dia dapat bekerja lebih keras, menjadi sosok yang disegani, dan sebagai contoh baik bagi orang lain. Atribut ini dapat diukur melalui survei dan kuesioner untuk melihat tingkat moral dan kebahagiaan anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Atribut yang ketiga ialah menunjukkan etika, integritas, dan kepatuhan. Seorang pemimpin harus memiliki etika yang baik, serta berintegritas, kemudian mematuhi aturan dan tidak melakukan suatu pelanggaran ataupun kecurangan. Hal ini dapat dikembangkan dengan menempatkan pemimpin dalam berbagai jenis situasi dan melihat bagaimana dia bereaksi dan apa yang dia pelajari dari setiap situasi tersebut. Hal ini akan diukur dengan pengalaman pribadi dengan manajer itu dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja dengannya setiap hari. Pada dasarnya, orang-orang yang berada di posisi di atasnya menilai karakter moralnya dan seberapa baik dia mengikuti arahan. Yang keempat ialah mencapai hasil. Pemimpin harus mampu memberikan hasil positif di sebagian besar atau semua bidang dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pemimpin membuat rencana, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang dia janjikan. Ini dapat diukur dengan dengan informasi tentang produktivitas,
pelacakan pemborosan, dan statistik tentang apa yang telah meningkat akhir-akhir ini. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan standar. Yang kelima ialah meningkatkan standar. Menaikkan standar berarti melampaui norma untuk sesuatu dan membawanya ke level berikutnya. Misalnya jika sesuatu seharusnya dibersihkan sebulan sekali, manajer menaikkan standar dengan menyediakan waktu untuk membersihkannya 2 kali sebulan. Hal ini dapat diukur dengan keberhasilan manajer secara keseluruhan dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan kebijakan perusahaan tentang batasan apa yang telah ditingkatkan. Yang terakhir adalah berinovasi secara cerdas. Berinovasi secara cerdas berarti menggunakan produk atau ruang yang sudah ada secara lebih produktif. Contohnya adalah mengambil langkah-langkah yang tidak perlu untuk membuat produk lebih cepat. Contoh lain adalah membuat hidangan makanan baru di restoran yang sudah menggunakan bahan yang sama persis dengan yang sudah mereka beli. Salah satu cara agar hal ini dapat diukur adalah dengan menggunakan inovasi ini di area bisnis lainnya dan melihat apakah inovasi tersebut menciptakan dampak yang diinginkan pada elemen tertentu. Selanjutnya ialah apa yang diajarkan kasus ini kepada Anda tentang kepemimpinan. Kasus ini mengajarkan bahwa pemimpin dan manajer adalah tipe orang yang berbeda. Menjadi seorang manajer berarti fokus pada proses bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Menjadi seorang pemimpin berarti fokus pada inspirasi tenaga kerja untuk melakukan tugas yang ada dan menggerakkan semua upaya mereka ke dalam proyek itu. Para pemimpin juga fokus pada apa tugas yang sebenarnya ada dan memimpin dengan memberikan contoh. Seorang pemimpin secara harfiah memimpin pengikutnya ke dalam keributan, tapi tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan untuk menginspirasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kemampuan terbaik mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itulah jabarkan pelajaran kepemimpinan yang disediakan Starbucks Leadership Lab untuk para manajer gerai menurut Anda. Para manajer gerai harus memiliki sifat kepemimpinan yaitu kecerdasan dari pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Starbucks Leadership Lab. Menjadi seorang manajer harus cukup cerdas untuk melakukan banyak informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Pengetahuan yang relevan pun juga harus dimiliki. Dari kasus ini dicontohkan bahwa lab kepemimpinan Starbucks menampilkan pohon kopi hidup sampai teras mengiring. Para manajer pun didorong untuk membagikan apa yang telah mereka pelajari dengan mengunjungi sebuah pos yang dilengkapi dengan laptop. Dari pembelajaran ini, para manajer dapat membangun hubungan dengan pengalaman yang telah ia dapatkan sehingga dapat membantu para karyawan yang kesulitan dan dapat memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang telah dipelajari sebelumnya. Memiliki sebuah pengetahuan, manajer dapat berbagai pengalamannya terhadap anggota lain. Next. Selanjutnya itu menurut Anda peran apa yang dipegang oleh budaya organisasi dalam hal cara pemimpinnya memimpin, ketikkan hal ini dengan cerita di atas. Yang pertama itu ada peranan hubungan antar pribadi, yaitu ada peranan sebagai figurehead, peranan sebagai pemimpin atau leader, berperan sebagai perantara jabatan atau liaison manager. Yang kedua, ada peranan yang berhubungan dengan informasi atau informational role, ada peranan sebagai monitor, peranan sebagai diseminator, peranan sebagai juru bicara atau spokesman. Yang ketiga yaitu ada peranan membuat keputusan decisional role, ada peranan sebagai entrepreneur, ada peranan sebagai penghalau gangguan atau disturbance handler, lalu ada peranan sebagai pembagi sumber atau resource alokator, dan terakhir ada peranan sebagai negosiator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah 7 strip 19. Dengan menggunakan teori perilaku sebagai pedoman, menurut Anda hal apa yang lebih penting bagi seorang manajer gerai Starbucks? Fokus pada tugas, fokus pada karyawan, atau keduanya? Jelaskanlah. Kami percaya bahwa manajer harus berfokus pada keduanya,
Karena tugas utama manajer adalah mempromosikan, mengarahkan, dan mengatur segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di lokasi Starbucks, karyawan dan manajer memegang peranan penting. Oleh karena itu, mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tanpa keduanya, perusahaan tidak dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Next. Selanjutnya, bagaimana seorang manajer gerai Starbucks menggunakan teori kepemimpinan situasional, teori jalur tujuan, kepemimpinan transformasi. Jika manajer Starbucks menggunakan teori kepemimpinan, maka tidak langsung berpengaruh terhadap motivasi kerja, tetapi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maksud dari pernyataan ini adalah teori kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dibawakan setiap pemimpin tergantung pada kesiapan pengikutnya. Jika diterapkan pada gerai Starbucks, tidak dapat berpengaruh karena dikarenakan manajer harus mendiagnosis dengan baik, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, adaptasi, dan fleksibilitas atas yang terjadi pada pengikut atau karyawan, serta kemajuan teknologi dan berita yang sedang terjadi di lingkungan tersebut, agar dapat memanfaatkan teori kepemimpinan situasional secara efektif. Oke, itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.